Biasakan diri untuk selalu mengecek fakta hingga tidak menjadi seseorang yang mudah termakan hoax, guys. Hai, kembali lagi bersama gue Angie dalam program Telat Siaran. Membawakan berita sosial politik yang telah lalu, namun tidak akan pernah lekang oleh waktu. Masih terjebak di situasi krisis akibat corona, pandemi nasional ini memiliki kemungkinan untuk mengubah tatanan masyarakat dalam skala masif. Segala aspek ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya juga rentan untuk terpengaruh dan berubah menyesuaikan kondisi darurat yang sedang terjadi. Tanpa disangka-sangka, DPR bermanuver untuk mengesahkan RKUHP. Pembahasan mengenai Omnibus Law pun masih dilakukan, meski isi pasal-pasalnya selama ini dianggap kontroversial. Ada hal yang perlu kita semua khawatirkan. Mengetahui DPR terkesan tergesa-gesa dalam mengesahkan RKUHP ini. Bisa jadi perubahan kondisi sosial masyarakat ini dapat melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru, pola sosial budaya yang baru yang secara tidak langsung akan berdampak pada penerapan kebijakan hukum pidana, namun mungkin belum dapat dipikirkan dalam naskah yang sekarang. Misalkan, pasal dalam RKUHP mengenai gelandangan, pasal 431, akan mengancam gelandangan dengan denda maksimal 1 juta rupiah. Definisi dari gelandangan yang cenderung karet ini bisa saja malah menjerat orang-orang yang terkena massive layoff ataupun mereka yang terpaksa jatuh miskin karena kehilangan pendapatan hariannya yang disebabkan oleh PSBB maupun kebijakan social distancing yang lain. Pasal problematik yang lain misalkan, pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Lucu saja ketika DPR sudah susah payah merumuskan peraturan, pemerintah daerah sudah susah payah merumuskan peraturan, ternyata ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu yang cenderung kurang etis di kacamata moral masyarakat setempat, bisa dipidana. Nanti kalau sudah overkriminalisasi, pusing sendiri dengan lapas yang over capacity. Lanjut ke berita kedua yang menjadi momok siswa-siswi tingkat akhir SMA dan juga calon-calon mahasiswa baru. Ada pemberlakuan sistem SBMPTN yang baru yang hanya berisikan soal-soal pengetahuan skolastik. Tahun lalu, siswa harus menjalani UTBK dahulu, kemudian hasil ujian itu menjadi pedoman untuk memilih prodi dalam SBMPTN. Tahun ini, pelaksanaan UTBK dan SBMPTN dibuat lebih simpel dan lebih mudah. Waktu pelaksanaannya pun juga lebih cepat. Mekanismenya, siswa harus mendaftar pilihan SBMPTN dengan memilih program studi dan perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Kemudian, secara bersamaan, siswa juga harus memilih tempat pelaksanaan UTBK. Siswa akan melaksanakan tes UTBK sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Gue sempet sih ngeliat shock dan amarah dari teman-teman pejuang SBMPTN, dan gue pribadi ngerasa amarah tersebut sebenarnya wajar. Apalagi untuk teman-teman yang sudah membayar bimbel mahal-mahal, ngerjain soal siang malam, dan ternyata TKA Sosum dan Saintek ini nggak dimasukin ke dalam SBMPTN tahun ini. Nah, gue di sini mau sedikit menjelaskan dari sudut pandang gue. Kenapa sistem UTBK yang dibuat TPS only ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang merupakan suatu kebijakan yang strategis. Kita ketahui bahwa persiapan UTBK nggak akan pernah maksimal dengan fasilitas pendidikan jarak jauh yang belum memadai dan merata. Ada bias-bias tertentu yang akan menciptakan starting point siswa satu dan yang lain berbeda. Mengetahui ada siswa yang cukup berprivilege dan beruntung dalam hal fasilitas pembelajaran. Dan ada juga siswa lain yang usahanya harus terhambat karena minim sarana dan prasarana yang mumpuni. Nggak bisa dipungkiri pula, ada siswa yang berasal dari kelompok menengah ke bawah, yang mungkin harus membantu orang tuanya berjualan karena mereka nggak memiliki penghasilan yang diakibatkan oleh pandemi yang harus merumahkan banyak sekali tenaga kerja. Panitia LTMPT sudah berusaha dengan maksimal untuk memastikan SBMPTN ini menyediakan starting point yang adil bagi teman-teman yang ingin mendapatkan PTN impiannya, tanpa harus dibatasi oleh kelas dan kemampuan finansial yang terguncang akibat virus corona. Selain itu, pelaksanaan tes bisa jadi lebih efektif dan lebih efisien, nggak cuma dari sisi siswa, tapi juga dari sisi pembuat soal. Gue yakin pasti nih, mereka harus berpikir 2 kali lipat untuk membuat soal yang menyesuaikan dengan krisis yang sedang terjadi sekarang. Menurut gue pribadi juga, bukankah teman-teman sekalian malah dipermudah karena hanya harus berfokus ke satu jenis tes? Kecewa boleh, tapi jangan lengah ya. Sampai-sampai kalian demot dalam mempersiapkan UTBK. Gue yakin teman-teman sekalian juga cukup pinter kok untuk menentukan strategi dalam menjawab soal.
Gue yakin juga semua usaha dan jerih payah kalian bakalan kebayar. Ditunggu kabar baiknya. Berita terakhir yang akan menutup episode telat siaran kali ini adalah tanggapan masyarakat mengenai kinerja Terawan sebagai Menteri Kesehatan. KSM atau Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai macam LSM mendesak Menteri Terawan untuk mundur karena dianggap tidak becus dalam menangani pandemi ini. Hal ini dipicu oleh tindakan-tindakan Menkes Terawan yang dianggap kurang bisa menenangkan masyarakat yang sedang panik karena pandemi ini. Misalkan, ketika beliau malah bersalaman secara langsung dan tidak menggunakan masker, sehingga dianggap memberikan contoh yang kurang baik bagi masyarakat. Selain itu, berbagai blundernya juga menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Potongan video ini pertama kali diunggah oleh pemilik akun Twitter @dwiki_aprianaldi. Dalam cuitannya ia menulis, sesuai permintaan, akhirnya Menkes Terawan mundur. Ternyata, isi video tersebut bukanlah mengenai pernyataan Terawan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan, tetapi video tentang Dokter Terawan berjalan mundur. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Biasakan diri untuk selalu mengecek fakta hingga tidak menjadi seseorang yang mudah termakan hoax, guys. Kan repot ya? Sampai pada penghujung program telat siaran, kalau kalian punya kritik dan saran, serta misalkan kalian memiliki berita yang pengen gue bawain nih di episode selanjutnya, tulis aja di komen box di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye!